Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan monyet, maka kami Laskar Sagara Madura, golongan muhibbin, para habaib dan ulama menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Tegas kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku. Di samping sebentar lagi insya Allah dalam minggu depan akan melaporkan yang namanya Fuad Pleret dan 3 orang temannya, 4 orang yang melakukan podcast itu, yang menggiring ke tempat-tempatnya, menggiring opini dengan mereka seolah-olah lihat di podcastnya mengiyakan bahwa Fuad Pleret mengatakan perbuatannya itu karena mengamalkan Al-Quran. Sungguh nista. Saya yakin Rasulullah SAW kalau mendengar ini, mendengar omongan Fuad Pleret akan marah besar karena Al-Quran dibuat mainan untuk kebencian, untuk mengadu domba, untuk memecah belah, untuk memfitnah kepada ulama, yang mana ulama itu adalah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pastikan saya akan ikut, bukan hanya melapor, saya dan kawan-kawan saya tidak menantang karena ini yang memulai adalah Fuad Pleret dan kawan-kawan. Apapun yang mereka sebarkan di video itu, saya Cecep Muhammad Yasin demi Allah akan turun mencari yang namanya Fuad Pleret. Saya akan ikut serta dalam rombongan yang mencari Fuad Pleret. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap Fuad Pleret kalau yang bersangkutan bertemu dengan saya. Saya orang hukum. Ketika ulama saya, guru saya, panutan umat, saya tidak bisa berdakwah, ilmu agama saya rendah, tipis. Tapi kalau ini dibiarkan, maka mohon maaf Bapak Prabowo, Presidenku dan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bapak Kapolri, nyawa saya akan saya jual murah. Sesudah pamitan hari, begitu mendengarkan, saya bilang sama anak saya bilang sama istri saya, anakku perhatikan bahwa ini ada penistaan, penghinaan, fitnah kepada ulama besar yang bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua yang sangat dihormati oleh Indonesia Timur. Bapakmu adalah pribumi, dan saya akan menunjukkan kepada dunia, kepada umat Islam, bahwa pribumi mereka tidak mewakili pribumi, tapi mereka mewakili Dajjal, karena mereka menjelek-jelekan ulama. Saya tidak tahu maksudnya apa. Perhatikan anak-anakku, ayah jual murah nyawa ayah. Demi Allah Pak Kapolri, saya tidak menantang. Saya jual murah untuk ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia Timur, umumnya di Indonesia, dan menjadi panutan jutaan umat Islam. Saya pernah diceritakan oleh bapak saya, bahkan saya pernah diajak ziarah ke makamnya, walaupun hanya 1 kali di masa saya ketika mondok di Pondok Pesantren Tepi Ireng. Sekali lagi Bapak Prabowo, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, mohon bahwa
apa yang dilakukan Fuad harus segera dilakukan penindakan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Fuad Pleret dan 4 orang yang ada, 3 atau 4 orang yang ada di video itu, yang nanti akan saya berikan videonya sebagai bukti. Saya melaporkan melalui kepolisian daerah Jawa Timur bersama kawan-kawan saya, itu adalah satu rasis. Kedua, melakukan fitnah atau ujaran kebencian. Yang ketiga, dia telah menggunakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65 untuk melakukan ujaran kebencian, untuk seolah-olah mendasari perbuatannya yang tercela itu. Anak-anak kita, lebih banyak rakyat Indonesia dalam anak-anak kita yang belajar ke Yaman dibandingkan orang Yaman yang belajar di sini. Karena jujur saja, menuntut ilmu di sana banyak sekali yang saya ketahui adalah anak-anak kiai, anak-anak pondok pesantren besar, bukan hanya kalangan biasa, tapi di kalangan banyak. Saya di Mekah beberapa kali, di Madinah ketemu mahasiswa-mahasiswa dari Yaman, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Yaman. Maka untuk supaya tidak menimbulkan masalah yang besar, sekali lagi saya minta, saya tegaskan kepada Pak Prabowo dan Bapak Kapolri, segera tangkap Fuad Pleret dan kawan-kawannya itu. Harga mati. Apapun yang terjadi, saya tidak kenal mereka. Mereka membawa nama-nama pribumi. Mereka tidak mewakili orang-orang pribumi. Sungguh orang pribumi kebanyakan menghormat kepada ulama atau kiai-kiai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Pahlawan itu bukan hanya berjuang di medan perang, tapi juga ada pahlawan di dunia pendidikan. Pahlawan di ilmu pengetahuan seperti Profesor Dr. B.J. Habibie dan banyak lagi. Pahlawan di bidang ekonomi seperti Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo dan kawan-kawan, bapaknya Presiden Prabowo. Pahlawan di bidang pertanian, pahlawan di bidang pembangunan, bukan hanya fisik bagi kami, tapi guru, ulama itu adalah pahlawan. Dan sekali lagi saya meyakini, insya Allah tidak diberi gelar pahlawan pun, bagi kami tidak akan mengurangi rasa cinta kami, rasa hormat kami, rasa hormat saya, anak saya dan keturunan saya, keturunan bapak saya, keturunan kakek saya kepada guru yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya tidak guyonan, saya tidak bergurau, saya sedang serius. Saya sudah pamit sama istri saya dan anak-anak saya, Pak Prabowo dan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri, bahwa saya jual murah nyawa saya untuk membela ulama, untuk membela penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang menistakannya. Ulama lurus, sungguh yang namanya guru tua Syed Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah seorang ulama yang lurus, dan sudah insya Allah jutaan muridnya, jutaan santrinya, jutaan rakyat Indonesia, jutaan anak Indonesia mendapatkan ilmu dari dakwah dan perjuangan beliau di dunia pendidikan. Sekali lagi, beliau tidak perlu tanda jasa, beliau tidak butuh gelar kehormatan. Kalau itu menjadi masalah, yang beliau pentingkan adalah menjaga akidah, menjaga kecerdasan,
menambah kecerdasan, menambah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, menambah ilmu pengetahuan dalam hal Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, maka sungguh sangat biadab orang-orang yang menyerang dan melecehkan beliau seperti Fuad. Seandainya Bapak Prabowo Subianto, presidenku, dan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri, kalau saat itu si Pleret berbicara begitu di depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekali lagi, nyawa saya jual murah. Saya bukan menantang, saya jual murah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagi saya, melihat orang seperti itu, sungguh masuk penjara atau risiko yang lebih besar pun saya akan ikhlaskan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saudaraku, mohon maaf guru-guruku, alim ulama, kiai habaib dan sebagainya. Bapak Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bapak Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kepala Polisi Daerah di seluruh Indonesia, kepolisian daerah di seluruh Indonesia, dan yang saya hormati seluruh alim ulama yang saya taati dan saya patuhi, dan yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia. Khusus video ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, terus terang sudah tidak saatnya kita membicarakan masalah suku, agama, ras, atau etnis. Karena di era saat ini, di era digitalisasi ini, di era semua keterbukaan ada, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri ketahui bahwa tidak ada perbedaan antar kita, baik dari segi suku, agama, dan ras. Siapa yang berprestasi dan siapa yang bermaslahat, siapa yang berguna, siapa yang mempunyai kreativitas, itulah yang akan terpakai atau digunakan. Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di akhir masa-masa umat Islam sedang khusyuk menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan, ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Segerombolan orang yang setiap hari, setiap waktu, saya katakan begitu karena seringnya mereka keluar mendengung-dengungkan tentang Yaman, Arab, habaib. Sungguh itu seharusnya segera dilakukan penindakan, karena itu berpotensi memecah belah umat, memecah belah bangsa. Dan mereka yang menyedihkan selalu mengatasnamakan pribumi, yang mana sesungguhnya masalah pribumi atau non-pribumi ini kita tidak perlu pisah-pisahkan. Indonesia merdeka itu berkat semuanya, berkat peran serta rakyat seluruh Indonesia, di mana di dalamnya ada etnis-etnis yang walaupun minoritas ikut berjuang, dari etnis Arab, etnis Tionghoa, bahkan etnis Belanda pun ada. Jadi kalau kita membicarakan masalah etnis, maka ini adalah SARA, dan harusnya Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penindakan. Parahnya karena dibiarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Presidenku, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sehingga bulan puasa saya mendapatkan kabar sangat menyedihkan. Gerombolan tersebut dalam hal ini yang dimotori oleh Fuad Pleret,
Saya tidak tahu yang bersangkutan menyerang, selalu menyerang etnis Arab. Dan memang etnis Arab itu saja yang diserang oleh mereka. Dikatakannya etnis Arab itu adalah penjajah, khususnya yang dari Yaman, khususnya Habaib. Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kalau kita katakan pengkhianat, 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda. Itu nyata, tercatat dalam sejarah. Setelah itu dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Dan itu tidak pernah dibahas oleh mereka. Karena lamanya, sebab apa lamanya? Karena terus terang di sana, di tempat kita ada pemecah belah persatuan dan kesatuan dari zamannya Diponegoro. Perjuangan Diponegoro itu pun karena adanya pengkhianat yang di sini dalam artian kata, saya tidak mengatakan pribumi, tapi orang-orang yang berjuang di belakangnya Pangeran Diponegoro itu berkhianat. Yang dikatakan oleh kita londo-londo ireng. Dulu ada londo-londo ireng dari Kenil, dan itu terkenal. Jadi alangkah nistanya, alangkah bodohnya kalau kita mengatakan Fuad Pleret dan kawan-kawan mengatakan Yaman yang melakukan penjajahan, orang-orang Yaman yang melakukan penjajahan, Habib yang melakukan penjajahan. Kalaulah mereka tidak suka dengan Habaib, tidak selayaknya mereka membawa nama kata-kata pribumi. Karena saya juga pribumi, anak saya pribumi, orang tua saya pribumi, banyak teman saya yang pribumi. Sungguh sangat tidak ikhlas nama kata-kata pribumi dipakai menyerang etnis tertentu. Karena kami beradab. Kami tahu bahwa banyak anak-anak Indonesia yang belajar di seluruh belahan bumi ini, termasuk banyak yang belajar agama, menuntut ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya di Yaman. Ini yang tidak mungkin tidak dipikirkan oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan. Kaulah ini sekarang kita membahas masalah Habaib, masalah Yaman dan sebagainya. Ini sudah merupakan bentuk daripada perpecahan, bukan hanya di Indonesia, tapi perpecahan juga antar negara. Dan ini berbahaya, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Dan saat ini saya tidak tahu apa yang melatar belakangi otaknya Fuad Pleret dan kawan-kawan. Kalaulah mereka tidak terima kepada pengajuan gelar pahlawan nasional terhadap guru saya, beliau adalah guru saya, guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri. Silahkan ditempuh cara-cara yang bermoral, yang beradab, bukan dengan mencaci maki. Ada 4 orang yang di situ yang jelas-jelas mereka dalam podcast itu yang memakai nama Gus Fuad Pleret Channel. Mereka sengaja menggiring opini untuk 4 orang ini menggiring opini untuk menjelek-jelekan nama guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya memang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi insya Allah saya pernah diceritakan oleh kakek saya dan pernah diceritakan oleh orang tua saya betapa ada seorang Habaib yang dulu pernah di Jombang dan bertemu dengan kakek saya ketika kakek saya berada di Tebuireng, dan sering kali disewani oleh kakak saya ketika beliau berada di Jombang, disilaturahimi oleh kakek saya yang kebetulan mondok nyantri di Jombang, di mana
Beliau adalah seorang habaib dan berjasa besar terhadap Indonesia Timur, terhadap kemajuan Indonesia Timur. Kalaulah mereka tidak terima, tempuhlah dengan cara beradab, dengan cara yang gentle, dengan cara yang baik, melakukan protes. Itu sah-sah saja. Dengan melakukan gugatan, silahkan, kami tidak keberatan. Tapi ketika mereka menyatakan, Fuad Pleret menyatakan sebagai seolah-olah dia pribumi, padahal sungguh Fuad Pleret dan kawan-kawan tidak mewakili kami para pribumi, tidak mewakili anak saya yang pribumi, tidak mewakili kakek saya yang pribumi, tidak mewakili bapak dan ibu saya yang pribumi, tidak mewakili istri saya dan saudara saya yang pribumi. Menjelek-jelekan dan bukan menistakan seorang ulama besar, pendiri Al-Khairat yang telah mencerdaskan bangsa, telah membantu negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk ikut serta mencerdaskan bangsa, dikatakannya mohon maaf dengan nama binatang. Dan yang paling parah, mereka mengatakan bahwa Fuad Pleret dengan cukup jelas mengatakan bahwa dia sedang mengamalkan Al-Quran. Bapak Prabowo dan Bapak Kapolri, ini adalah penistaan. Al-Quran yang selalu dibaca dan disebarkan oleh guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri digunakan untuk menyerang guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini sebuah hal yang sangat-sangat tidak beradab dan keterlaluan. Sama sekali tidak mewakili kami-kami ini. Maka saya merasakan aura kemarahan, khususnya warga Al-Khairat yang kebanyakan saya yakin 99% mungkin adalah orang-orang pribumi yang ada di Indonesia Timur. Saya merasakan sakitnya. Dan saya juga merasakan betapa orang-orang Yaman yang ada di sini. Saya mohon maaf saudaraku yang berasal dari Yaman. Akibat mulutnya Fuad Pleret dan pendukung-pendukung. Sungguh mereka adalah pecundang, penista benar. Tentu saja orang-orang dan keluarga mereka yang ada di Indonesia yang sekarang ini terus terang berdomisili di Indonesia, sebagian besar mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, tidak terima. Sungguh saya bersaksi yang diceritakan oleh bapak saya, insya Allah tidak salah bahwa yang namanya guru tua Syed Idrus bin Salim Al-Jufri adalah seorang ulama seperti halnya Mbah Yai Hashim Asy'ari, Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan yang ingin mencerdaskan rakyat Indonesia, dan beliau datang ke sini tidak untuk menjajah. Tidak pernah sedikit pun beliau datang ke sini untuk menjajah. Saya berani bersaksi demi Allah, kemuliaan atas beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, saya Cecep Muhammad Yasin kembali menegaskan, kalau ini tidak ditindak atas rasisme, pasalnya sudah cukup jelas Bapak Kapolri. Asal ujaran kebencian dan penistaan agama yang mana ujaran kebenciannya menggunakan Al-Quran, padahal maknanya itu tidak untuk menghujat etnis lain, menjelekkan etnis lain, tidak segera ditindak. Demi Allah, sekali lagi demi Allah, saya tidak menantang. Kalaulah itu
tidak segera ditindak, apapun yang terjadi, saya bersama saudara-saudara saya